Dewi Hita sempat dieksekusi oleh ayahnya sendiri karena dia terbukti menuntut ilmu hitam, yaitu susuk yang paling mematikan. Dia pun kabur. Kemudian Dewi Hita tiba di sebuah desa yang amat terpencil. Di sanalah dia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang kelak diberi nama Raka. Ikuti kisah serial Pocong Duloh dan saksikan bagaimana keseruan Dewi Hita dan juga Pocong Duloh dalam serial kali ini. Join membership sekarang juga. Salam merinding. Peristiwa Tanjung Priuk yang terjadi pada 12 September 1984 merupakan salah satu peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Pasalnya, peristiwa ini terjadi karena adanya bentrok antara aparat pemerintahan dengan warga Tanjung Priuk. Pada saat itu, seorang tentara bernama Sersan Hermanu didapati memasuki area masjid tanpa melepas sepatunya. Tindakan tersebut membuat warga marah dan dipimpin oleh pengurus masjid menyerang dan membakar motor milik Sersan Hermanu. Akibatnya, beberapa pengurus masjid dan sejumlah warga ditangkap dan ditahan. Seorang pengurus masjid lainnya yang bernama Amir Biki memimpin aksi demonstrasi ke tempat orang-orang tersebut ditahan. Namun, aksi mereka dicegah oleh aparat keamanan di depan Polres Jakarta Utara. Karena tuntutan massa tidak terpenuhi, mereka tidak dapat dibubarkan. Oleh karena itu, aparat melancarkan sejumlah tembakan dan menghujani massa dengan timah panas. Kejadian itu menewaskan setidaknya 9 korban akibat kerusuhan dan 24 korban akibat tindakan aparat. Terdapat 2 sumber berbeda yang menjelaskan mengenai kronologi peristiwa Tanjung Priuk ini. Versi pertama merupakan penjelasan dari pemerintah yang dikeluarkan 10 jam setelah peristiwa terjadi. Versi kedua yang disebut sebagai versi lembaran putih diselesaikan di Masjid Al-Aqra Tanjung Priuk pada tanggal 20 September 1984 yang ditandatangani oleh 22 tokoh masyarakat. Dalam versi lembaran putih dikemukakan bahwa pasukan yang dikerahkan untuk membubarkan massa bukanlah pasukan biasa, melainkan pasukan elit militer bersenjata lengkap. Ditegaskan juga bahwa massa tidak dibubarkan dengan gas air mata atau tembakan peringatan ke udara, melainkan langsung ditembaki dengan senjata otomatis yaitu M16. Dari peristiwa yang sudah dibahas, terdapat beberapa data literatur yang relevan dengan peristiwa Tanjung Priuk. Pertama, peristiwa kerusuhan 1998 di kota Surakarta melalui perspektif korban yang diterbitkan pada tahun 2020. Akar dari masalah ini menjadi besar, bermula terjadi kecelakaan lalu lintas antara etnis orang Jawa dan orang Tionghoa. Dari peristiwa ini, kerusuhan massal berkembang menjadi sangat pesat di kota Surakarta, mengakibatkan pertokoan milik orang Tionghoa dirusak, dibakar, serta melakukan aksi penjarahan. Sehingga kesimpulan dari data literatur di atas dapat disimpulkan bahwa dari dulu hingga sekarang Indonesia masih mengalami pelanggaran-pelanggaran HAM yang diakhiri oleh banyak masalah. Dan yang paling banyak terjadi adalah karena adanya rasisme yang masih marak di Indonesia, sehingga terkadang selalu berujung dengan perkelahian dan kekerasan, yaitu tentu saja masuk ke dalam pelanggaran HAM. Tidak hanya karena kasus rasisme, melainkan akar kasus lain seperti ada penyimpangan sosial dalam masyarakat sering terjadi di mana suatu individu atau kelompok melakukan hal yang menurut warga atau kelompok setempat tidak sesuai. Maka disitulah terjadi tindakan kekerasan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM. Seperti yang tertulis dalam UU nomor 26 tahun 2000 bahwa hak untuk hidup, tidak disiksa, pikiran dan hati nurani, hak beragama, tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak-hak lainnya. Oleh karena itu, untuk menghindari pelanggaran HAM dan mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang, pelanggaran hak asasi manusia harus ditiadakan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kerjasama antar golongan atau kelompok agar
tidak timbul sebuah perselisihan, lalu meningkatkan profesionalisme pertahanan negara dan aparat keamanan. Salah satu hal yang penting adalah dengan adanya penegakan hukum yang harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Diadakannya penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai prinsip HAM dan mampu mengoptimalkan peran lembaga-lembaga pemerintah seperti Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, dan KPK. Baik, kembali ke topik pembahasan, berbicara tentang tragedi Tanjung Priuk. Mari kita bahas korban hidup atau saksi hidup yang pernah mengalami tragedi Tanjung Priuk. Salah satu orang yang mengalami kejadian ini secara nyata adalah Mak Imin. Pada tahun 1984, Mak Imin mengalami kejadian mengerikan tersebut. Mak Imin dan suaminya pindah ke Jakarta. Kala itu tahun 84, Mak Imin dan suaminya tidak muluk-muluk. Mereka berdua hanya ingin hidup berkecukupan. Pas-pasan pun tidak apa-apa. Mak Imin merantau untuk berdagang di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Mulanya semua berjalan seperti yang diharapkan. Pasangan ini tidak kaya, tapi hasil berdagang cukup buat membiayai kebutuhan sehari-hari. Sampai akhirnya tragedi merusak segala rencana kecil mereka. Hussein turut serta dalam rombongan massa yang memprotes perilaku represif aparat terhadap warga Priok. Jumlah demonstran mencapai ratusan orang. Mereka menuju Polsek Koja dan Kodim 0502 untuk menggelar aksi damai. Naas, tuntutan damai tersebut berubah jadi banjir darah. Manakala personel militer rezim Orde Baru menembaki massa membabi buta. Hussein tak luput dari terjangan timah panas. Peluru menembus kakinya. Dia tersungkur di tengah massa yang kocar-kacir. Kabar tertembaknya Hussein sampai ke telinga Mak Emin. Mak Emin yang kini sudah tua sempat bercerita pada Vice Media. Saat ini hari-hari Mak Emin diisi dengan berjualan aneka ragam makanan. Walaupun kecil-kecilan, setidaknya hasil berdagang tetap bisa buat bertahan hidup. Itulah yang Mak Emin pegang dari dulu. Sebab perjalanan hidup mengajarkannya bila dunia tidak pernah baik-baik saja ketika kau merencanakan sesuatu. Kehidupan pasangan ini berubah jadi mimpi buruk usai tragedi berdarah di Tanjung Priuk. Hussein tak bisa lagi bekerja secara optimal akibat luka di kakinya. Peran Hussein lantas digantikan Mak Emin yang mesti bekerja serabutan guna mencari uang untuk menghidupi keluarga, sekaligus membiayai operasi Hussein yang tak pernah ditanggung negara. Butuh waktu 5 tahun untuk mengeluarkan peluru dari kaki Hussein. Selepas operasi, kesehatan Hussein memburuk. Dia depresi, menderita komplikasi yang berujung stroke, lalu menghembuskan napas terakhir pada tahun 2019. Hussein telah tiada. Sementara keadilan yang dicari Mak Emin setelah tragedi ini lewat lebih dari 3 dekade tak kunjung terlihat. Begini kata Mak Emin, "Saya lelah menunggu tanpa kepastian. Saya cuma berharap sebelum saya mati, setidaknya pemerintah memberi kompensasi pada kami para korban tragedi Priuk." Selain Mak Emin, ada juga Irta Sumitra. Kala itu, dia sama sekali tidak berniat ikut dalam rombongan massa demonstran. Namun bersama kedua kawannya, Irta muda awalnya hendak mencari buku demi mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir. Rencana tersebut gagal terlaksana. Alih-alih mendapatkan buku, Irta justru terseret arus massa dan tragedi. Kala itu rombongan demonstran berduduk sila memenuhi jalan di bilangan Koja. Mereka datang tanpa senjata dan bermaksud melangsungkan aksi damai. Target aksi adalah Kodim 0502. Akan tetapi, massa terpaksa berhenti di tengah jalan karena barisan serdadu lengkap dengan persenjataan berisi amunisi tajam menghadang tepat di depan mereka. Teriakan takbir menggema di tengah massa, diselingi tuntutan agar aparat menghentikan laku represif tanpa diduga dari jarak 100 meter yang memisahkan massa dan aparat. Peluru berhamburan, situasi berubah chaos. Massa panik dan mencoba lari menyelamatkan diri. Ada yang berhasil, namun banyak pula yang tewas di tempat. Irta muda termasuk yang gagal melarikan diri. Peluru mengenai pahanya, dia jatuh di kubangan got. Dengan tertatih-tatih, Irta berupaya berdiri dan mencari tempat persembunyian yang terjangkau. Begini kata Irta saat diwawancarai oleh Vice. "Saya akhirnya masuk ke dalam gereja. Saya dirawat oleh seorang pendeta.
Mimpi buruk Irta tidak berhenti sampai di situ saja. Usai penembakan, para serdadu melakukan penyisiran dan menangkapi mereka yang masih bertahan hidup. Gereja tempat Irta bersembunyi turut kena sisir. Irta tertangkap dan kemudian diseret paksa sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam truk. Di atas truk itu ada banyak badan manusia, ucap Irta. Truk melaju ke rumah sakit yang terletak di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Di sana Irta mendapatkan perawatan. Irta sempat merasa tenang, mengira sebentar lagi dia bisa pulang. Ternyata perkiraan Irta keliru. Bukannya dipulangkan, Irta justru dibawa ke rumah tahanan militer untuk diinterogasi oleh tentara. Dari Guntur, Irta dipindahkan ke RTM Cimanggis dengan keperluan yang sama. Sepanjang masa penahanan tanpa peradilan inilah Irta mengalami penyiksaan, dari dipukul hingga dihajar habis-habisan dengan kursi kayu. Puncaknya adalah ketika pengadilan memutuskan Irta bersalah sebab dianggap melawan petugas. Dia pun divonis 2,5 tahun penjara. Dari situ, masa depan Irta lenyap, bak ditelan bumi. Nasib serupa juga dialami oleh Aminatun Najariyah, satu-satunya perempuan yang ditahan oleh aparat selepas tragedi Tanjung Priuk. Aminatun ditangkap di rumahnya dengan tuduhan menyebar pamflet berisikan propaganda melawan pemerintah. Sebelum tragedi Tanjung Priuk terjadi, Aminatun dalam lingkaran aktivisme Islam politik yang pada waktu itu tengah gencar-gencarnya menolak pemberlakuan asas tunggal Pancasila. Pandangan kritis tersebut Aminatun tuangkan lewat buletin bertajuk Istiqomah. Keterlibatan Aminatun dalam protes di Tanjung Priuk bermula dari ajakan seorang kawan. Tanpa pikir panjang, Aminatun bersedia berpartisipasi. Sebab menurutnya hal itu adalah bagian dari perjuangan Islam. Perjuangan tersebut tidak berakhir dengan baik. Aminatun kena ciduk aparat setelah 12 September. Dia ditahan 45 hari, menjadi penghuni dari satu RTM ke RTM lainnya. Sama seperti Irta, sepanjang penahanan Aminatun seringkali mendapatkan perlakuan kasar. Pengalaman itu membuat Aminatun trauma dan stres berat, sampai-sampai dia sempat dirawat di Rumah Sakit Jiwa Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Masa-masa itu adalah masa yang mengerikan. Setiap malam saya susah tidur, pikiran kalut, dan dipenuhi ketakutan, ucap perempuan itu yang saat ini tinggal di Boyolali, Jawa Tengah. Trauma tersebut terus berlanjut, sekalipun Aminatun kini berusaha menata kembali hidupnya di usia senja. Syahrar Banu, putri Aminatun, mengakui kondisi itu. Menurut penuturannya, sang ibu kerap terbangun setiap malam akibat mimpi buruk, dikejar tentara. Begini kata Syahar, sampai-sampai ibuku yang histeris gitu setiap kebangun. Beliau suka ngigo, dikejar-kejar tentara. Tak sekedar mimpi buruk, trauma Aminatun meninggalkan perasaan benci yang mendalam terhadap dua institusi keamanan Republik. Saking bencinya, Aminatun sering mewanti-wanti Banu agar tidak menjalin relasi, entah pacaran atau menikah, dengan aparat negara tersebut. Selain Aminatun, ada juga Wanma Yeti. Tragedi Tanjung Priuk menyisakan lubang penderitaan dalam hidupnya. Ayahnya Bahtiar Johan hilang saat tragedi dan tidak diketahui rimbanya hingga kini. Beliau menghilang begitu saja seperti ditelan bumi. Ketika insiden berdarah itu terjadi, Yeti baru tamat SMA. Kehilangan sang ayah membuat Yeti terpukul. Dia tidak habis pikir kenapa Bahtiar bisa hilang, mengingat tidak ada rekam jejak aktivisme politik dari ayahnya. Meski begitu, Yeti menyusun ulang rencana hidupnya yang sempat berantakan tanpa kehadiran seorang ayah. Di tengah upaya tersebut, Yeti lagi-lagi harus mengalami nasib pahit. Jalan meniti karir demi mendapatkan penghidupan yang layak terhalang. Aksi sistematis rezim yang menempelkan cap mantan PKI untuk keluarganya sehubungan dengan insiden Tanjung Priuk. Salah satu adiknya misalnya gagal menimba ilmu di universitas negeri dikarenakan cap mantan PKI. Itulah beberapa saksi hidup dan korban dari tragedi Tanjung Priuk. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi di Indonesia. Sekian dari Mbah, salam merinding.